Shalom, saya Pastor Hadirat Soadi. Selamat datang warga Allah di ICC Rusmin pada hari ini. Dalam ibadah online hari ini, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hati Anda untuk mengizinkan Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan setiap Anda sekalian di dalam ibadah online pada hari ini di ICC Rosemead. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Mari kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu atas kehidupan setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah mengizinkan apapun terjadi di luar rencana-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba berdoa supaya firman-Mu mengajar kami untuk melihat akan kebesaran-Mu, melihat akan kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Hamba berdoa firman-Mu boleh memberikan kepada kami kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, membangun iman kami untuk semakin percaya dan mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, pagi hari ini saya akan beri judul pemberitaan firman Tuhan yang akan saya bagikan, yaitu berkat di tengah badai. Badai dunia ini akan silih berganti, akan datang tanpa kita harapkan. Kadang-kadang terjadi sesuai dengan mungkin kita bisa cakap menanggungnya, mungkin kita sudah siap, tetapi kadang-kadang terjadi pada waktu kita juga tidak mengharapkannya. Yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka bersama-sama dengan dia naik perahu, badai yang terjadi pada waktu itu terjadi secara tiba-tiba. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-24, badai yang terjadi atau menimpa mereka bukan sekedar badai yang biasa-biasa, tetapi suatu badai yang sangat besar yang di luar kemampuan mereka. Perjalanan kehidupan baik di dalam Tuhan maupun tidak, saudaraku, masalah bisa terjadi dengan tiba-tiba. Namun satu hal, kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, satu hal yang kita boleh yakini dan memberikan kepada kita suatu penghiburan adalah bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, saudaraku. Bahwa kenyamanan atau keyakinan akan iman di dalam Kristus itu akan membawa kepada kita, memberikan kepada kita suatu kekuatan. Dan iman di dalam Kristus sebetulnya tidak mengenal musim. Baik musimnya tidak baik ataupun musimnya baik. Iman di dalam Kristus tidak tergantung daripada situasi dan kondisi kehidupan kita. Karena iman di dalam Yesus Kristus berdasarkan kepada firman Tuhan yang tidak mengenal musim. Teguh dan tetap benar apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Sebab iman kita didasarkan kepada keberadaan dan kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Yang firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal ke-13, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal. Kalau
badai kehidupan itu menimpa kehidupan kita berdasarkan daripada kisah yang barusan kita baca pada pagi hari ini. Beberapa pelajaran ini akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat yang ke-24, di mana dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah, saudaraku, di dalam bahasa yang asli yang dipakai untuk angin ribut adalah seismos, yang seperti dipakai di dalam gempa bumi yang terjadi dengan besar, seismik. Jadi itu angin ribut yang bukan sekedar angin ribut saja, tetapi sesuatu yang sangat besar terjadi. Dengan kata lain, badai itu menimpa murid-murid pada waktu mereka di perahu dengan sesuatu yang tiba-tiba dan mereka tidak bisa mengatasinya. Satu hal yang kita belajar adalah bahwa badai itu menyadarkan kepada kita akan keterbatasan kemampuan kita. Saudaraku yang kekasih, apapun yang kita miliki atau betapa hebatnya kita, sepandai-pandai tupai melompat, ada pepatah mengatakan pasti dia akan jatuh juga. Karena itu menunjukkan akan keterbatasan manusia. Dan seringkali badai kehidupan itu menyatakan keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita. Namun justru memperlihatkan atau menyatakan ketidakterbatasan Tuhan atas kehidupan manusia. Jadi saudaraku, badai kehidupan seringkali atau mungkin kadang-kadang mengingatkan, kalau kita mau sadar, badai kehidupan akan memberikan kepada kita kesadaran bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Karena itulah sebabnya saudaraku, di dalam keadaan mungkin saat ini dengan adanya COVID-19, di mana semuanya terganggu dan tidak seperti normalnya. Ini seperti badai yang menimpa seluruh dunia. Tetapi di dalam keadaan yang seperti ini, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Banyak orang-orang bisnis yang mungkin banyak bisnis yang saat ini agak lumpuh dan parah. Tetapi ingat, Tuhan tidak terbatas. Dengan segala ketidakterbatasan kita, kita diajar untuk ingat kepada Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya, puji nama Tuhan. Pelajaran yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-25, saya akan bagikan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Pelajaran yang kedua yang saya dapatkan adalah senang sekali Tuhan tetap memperdulikan kehidupan umatnya. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah keadaan yang menimpa mereka, walaupun kelihatannya Tuhan Yesus tidak peduli karena dia sedang tidur, tetapi sebetulnya Allah tetap memperhatikan kehidupan anaknya. Tuhan Yesus dibangunkan dan dia katakan, dia bangun dan dia teduhkan angin dan danau itu. Dia katakan diam dan tenanglah. Saudara yang kekasih, saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan tetap peduli atas kehidupan anak-anaknya di tengah-tengah badai. Haleluya, puji nama Tuhan. Tangan Tuhan tetap terbuka. Tangan Tuhan tetap rindu dan mau menerima setiap orang yang datang kepadanya. Kepedulian Tuhan atas umatnya itu sangat nyata di tengah-tengah badai. Mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak menurut kita, tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menaruhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, saudara akan dipenuhi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan akan tetap memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan kesegaran setiap hari untuk terus berjalan melewati badai ini. Saudara yang kekasih, yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah di dalam ayat ke-26, di mana Tuhan Yesus dia menegur murid-muridnya. Dia mengatakan, kenapa kamu gak percaya?
Mengapa kamu takut? Mengapa kamu gak percaya? Saudara yang kekasih, kadang-kadang badai terjadi di dalam kehidupan kita untuk memberikan pelajaran yang ketiga ini, yaitu mengalami didikan Tuhan atas kehidupan kita, supaya iman kita semakin naik, supaya kita semakin bergantung, supaya semakin percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kadang-kadang Tuhan pakai badai kehidupan untuk melatih iman kita supaya semakin kuat di dalam Tuhan, untuk memurnikan iman kita supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita diuji, kita dimurnikan melalui badai kehidupan ini. Saudara yang kekasih, waktu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu kurang percaya? Di dalam bahasa Inggris dikatakan, oh, you of little faith. Atau dengan kata lain, kamu yang mempunyai iman yang kecil. Saudara yang kekasih, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu melihat iman kita. Walaupun kita memiliki iman yang kecil sekalipun, Tuhan melihat kita. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam iman kita untuk berani mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Seringkali orang mengatakan, wah saya nggak punya iman. Tetapi ingat, ayat ini mengatakan, iman sekecil apapun juga, sebiji sesawi pun, Tuhan lihat, Tuhan menghargai. Saudara yang kekasih, di dalam keadaan badai ini, saya ingin mendorong saudara sekalian. Saya ingin menghimbau dan memberikan semangat kembali bahwa iman, walaupun iman kita kecil sekalipun, melewati badai yang besar ini, ingat, Tuhan mengatakan, jangan takut, tenang, diam, dan percaya akan janji Tuhan. Karena melalui ini Tuhan mau untuk mendidik kita, mau mendidik kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin mempercayai akan firman-Nya, dan semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman berarti melihat situasi kita melalui kacamata Tuhan. Ketakutan terjadi karena ketakutan melihat Tuhan melalui situasi kita. Itulah sebabnya Tuhan mau mendidik kita untuk melihat situasi kita melalui mata Tuhan, melalui kacamata Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, Markus 9 ayat 23 mengatakan, tidak ada yang mustahil, atau segala sesuatu mungkin. Jadi mari kita belajar di tengah-tengah badai ini, saudara yang kekasih, kita melihat situasi ini dari kacamata Tuhan. Itulah iman. Kalau kita tidak belajar melihat situasi dari kacamata Tuhan, kita melihat Tuhan walaupun kita mengatakan ya aku percaya, tetapi tetap melihat situasi kita dari kacamata kita sendiri, maka kita mengalami ketakutan. Tetapi kalau kita melihat situasi ini dari kacamata Tuhan, iman itu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pelajaran yang selanjutnya, yang keempat yang saya mau bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-25, di mana dikatakan, datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Saudara yang kekasih, pelajaran yang keempat yang kita dapatkan di sini adalah bahwa kemahakuasaan Tuhan itu jauh melewati, jauh melampaui situasi dan keadaan kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mana danau, badai, hurricane atau musibah apapun juga yang terjadi, Tuhan tetap bertakhta. Dia tidak pernah panik dengan segala keadaan yang terjadi di dunia ini, sebab Dialah Allah yang tetap berkuasa. Dan Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus
Dialah Tuhan yang mengasihi kehidupan saudara dan saya. Dialah Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan saudara. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tinggal di dalam hidup saudara, tinggal di dalam hidup kita masing-masing yang percaya kepada Dia. Sehingga keadaan apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas daripada kemahakuasaan dan kontrol daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan kita sangat luar biasa. Tidak heran kalau kita ada lagu yang mengatakan "Then sings my soul" atau "Aku memuji kebesaran-Mu, sebab sungguh Dialah Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya." Yang terakhir, pelajaran yang kita dapatkan daripada kisah ini adalah bahwa kedamaian Allah akan tetap menguasai kehidupan kita di tengah badai yang sedang terjadi. Dan kedamaian Allah yang Tuhan sudah janjikan itu adalah kedamaian yang di luar akal manusia. Orang mengatakan, bagaimana engkau bisa tetap tersenyum di tengah-tengah badai yang sedang menimpa saat ini? Bagaimana engkau tetap bersukacita di tengah-tengah keadaan virus corona yang menimpa dunia ini? Bagaimana engkau tetap bersukacita? Karena ada damai Allah yang melampaui segala akal manusia, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Diam dan biarlah damai sejahtera Allah itu memenuhi hati kamu. Itulah damai yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Sebab damai sejahtera Allah itu tidak tergoncangkan, tidak dikuasai atau tidak dipengaruhi, tidak terpengaruhi oleh keadaan dan situasi hidup kita. Damai sejahtera Allah itu melampaui akal manusia. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia itu memenuhi hati dan pikiranmu. Bagaimana saudaraku untuk memiliki damai sejahtera ini? Yaitu dengan terus berpusatkan kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa murid-muridnya pada waktu mereka mengalami badai itu, saudaraku yang kekasih, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Yesus, mereka datang kepada Tuhan, dan justru pada saat-saat itulah Tuhan ditemukan. Saya percaya inilah saat-saat di mana kita dapat menemukan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 55, carilah Tuhan selama Dia dapat ditemui. Saudara yang kekasih, inilah waktu-waktu yang sangat luar biasa, waktu-waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan. Karena walaupun kelihatannya Tuhan itu jauh, walaupun kelihatannya Tuhan itu tertidur dan tidak peduli, tetapi sesungguhnya kalau kita mau datang kepada Dia, kita akan menemukan Dia. Kita akan menemukan Tuhan yang selalu ada dekat dengan anak-anaknya. Mari, saya ingin mengajak saudara untuk menundukkan hati kita di dalam doa. Percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan itu dekat dengan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkaulah Tuhan yang mempedulikan setiap kehidupan umat-Mu. Dan Engkaulah Tuhan yang seperti Bapa, sayang kepada anak-anaknya. Engkau mendidik kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kami semakin meningkat di dalam iman. Sehingga hari lepas hari, hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Dan lebih dari segala-galanya, kami semakin hari semakin mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu apapun yang mereka alami, biar firman-Mu hari ini
menguatkan mereka, memberikan kesegaran kembali, dan memberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru dan kesegaran yang baru. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang melihat dan bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini, supaya Roh Kudus Engkau bekerja dan membawa kepada kami iman yang baru, iman yang semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun keadaan mereka, hamba berdoa supaya Engkau memberikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis itu senantiasa memenuhi hati kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan